Lupa nggak di record ya, maaf ya teh. Jadi besok kita akan store 3 surat itu. Perhatikan, satu bacaan gunah, yang kedua bacaan ikhfa, yang ketiga bacaan qalqalah. Ya, qalqalah kan memang karena tiga surat ini banyak qalqalahnya, terutama Al-Falaq sama Al-Ikhlas. Ya, perhatikan harus qalqalahnya itu harus. Nah, kalau saya biasanya kalau saya misalnya agak ragu gitu, saya cari imam di YouTube. Oh, baca ayat ini gimana ya? Oh, gini. Nanti kita tiru. Kita tiru pelafalannya, cara pengucapannya. Gitu. Sekarang kan buat belajar kan banyak sekali. Atau nanti kalau memang nggak sempat YouTube, tanya Teh Linda misalnya. Gitu ya. Teman-teman semua ya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke materi tausiah. Atau terkait baca Al-Quran ada yang mau ditanyakan? Terkait makhraj hurufnya misalnya makhrijul hurufnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya Ustaz. Silakan Bu Lili. Saya masih bingung itu loh, yang masih belum bisa, bukan bingung. Hamzah sama alif bergandengan gitu. Bacanya a gimana gitu loh Ustaz. Oh, aduh, harus ada ayatnya nih. Kan ada Ayatnya, beberapa ayat. aduh udah. Dikasih tanda. Ayat, Kalau nggak ada ayatnya agak susah. ayat apa ya kemarin itu? Lupa deh. Kalau ada kok, kan saya pakai Quran yang seperti ini Ustaz, yang ada tajwidnya itu. Itu saya tetap belum bisa yang bacaan itu. Jadi dari awal ayat, bukan awal, di tengah itu ada hamzah dan alif gitu, semua a gitu, a terus. Ya, nanti coba dicari ya. Hamzah, alif sama ain. Jadi gitu loh. Enggak apa. Kalau begini, kalau gitu. saya gini, jadi A-nya panjang. Oh, gitu. Bukan A, tapi gitu. Jadi A-nya 2, baru masuk ke ain. Gitu ya. Gitu. Atau nanti coba dicari ayatnya. Saya kalau lupa. Lupa, kayaknya udah tak tandai, tapi surat apa lupa. Saya ada buku tahsin itu 2 jilid, tapi harus nyari dulu ya. Dulu tak kirim ke tempat ibu saya, jadi kayaknya nggak kebawa. Saya dulu ada buku tahsin Ustadz Abdul Aziz Abdul Hafiz itu, ada 2 buku. Ya, bagus, nggak apa. Pertama ditanyakan sama Teh Linda dulu ya. Nanti insya Allah kalau memang ada yang perlu ini kita bahas bareng-bareng di pertemuan yang akan datang lagi ya. Baik. Memang di Quran itu kan ada ayat-ayat memang kita harus belajar. Ada misalnya, oh dibacanya gimana ya? Kalau kita pahami sendiri, seringkali kita nggak tahu, harus ada guru yang ngasih tahu. Oh ini bacanya gini. Macam itu ya. Bagus ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi terkait dengan makhrajnya misalnya kho itu seperti apa, ha. Jadi kalau ha ya harus bersih ya, ha ya. Ha. Kalau ha itu harus dibuka ha. Ha. Nah, jadi nggak boleh ha sama ha itu nggak boleh sama, ya. Kalau kho harus kotor. Min syarri ma khalaq. Nggak boleh min syarri ma khalaq, nggak boleh. Kho harus kho ya. Nah, terus tadi yang saya contohkan, misalnya kalau ada kaf, hamzah, qaf, ain berhenti tadi bacanya. Kalau kaf berhenti bak. Kalau hamzah ba, kalau ain ba, ya kan? Kalau qaf baqo, macam itu ya. Terus berikutnya pelafatan, cara pengucapan huruf qaf. Jadi jangan terlalu dalam ya, jangan qaf. Kalau qaf itu salah. Coba cek deh, semua imam tuh nggak ada yang bacanya itu qaf, itu nggak ada. Oh ya biasa aja qaf. Ya. Jadi bacanya jangan ihdinas siratal mustaqim. Itu justru salah, tidak tepat. Ya, bisa dipahami ya.
Baik, teman-teman semua, saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan cerita salah satu sahabat Nabi yang namanya Zanirah Al-Rumiyah. Zanirah Al-Rumiyah ini kenapa dikasih nama Al-Rumiyah? Karena beliau berasal dari Romawi, ya. Gitu. Beliau dikasih namanya sih Zanirah, tapi dikasih Al-Rumiyah kayak misalnya Syekh apa tuh dari Banten Al-Bantani kan, dari Banten, Al-Banjari kan, dari Banjar. Nah ini Zanirah Al-Misri dari Mesir. Al-Sundani. Ya. Ya, Al-Zanirah ini nama beliau itu aslinya kan Zinirah. Kemudian dikasih Al-Rumiyah. Ini beliau ini termasuk sahabiyah ya, sahabiyah Nabi yang awal masuk Islam. Ingat teman-teman, kan ketika dakwah-dakwah al Nabi itu kan yang banyak masuk Islam itu dari kelompok apa? Dari kalangan apa? Kalangan budak. Budak. Ya kan? Okay. Budak itu hamba sahaya. Ya, itu zaman ketika Rasulullah SAW awal berdakwah itu kebanyakan yang masuk Islam itu adalah mereka para budak atau para hamba sahaya. Kenapa? Karena dalam Islam itu nggak ada kemudian membedakan manusia karena status sosialnya. Itu nggak ada. Kan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum kan? Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Sedangkan paradigma orang Quraisy kafir zaman dulu berpikirnya mereka orang-orang kaya itu punya nilai sosial atau punya kelas sosial yang tinggi gitu. Ya. Makanya ketika Islam disampaikan oleh Rasulullah, mereka yang justru menentang adalah mereka para orang-orang kaya. Karena kalau Islam ini nanti bisa dipeluk oleh semua orang, mereka nggak ada lagi status sosial. Ya kan? Karena Islam melihat orang yang paling mulia di sisi Allah itu mereka yang paling kaya, yang paling takwa, bukan yang paling kaya. Jadi nanti status sosial mereka itu sama dengan para budak. Gitu. Jadi kenapa kemudian di awal-awal dakwah Nabi itu, dakwah Rasulullah itu kebanyakan yang masuk Islam itu adalah mereka para hamba sahaya atau para budak. Kalau dari kalangan laki-laki kan ada Bilal bin Rabah misalnya, ya kan? Yang ceritanya kan sangat kisah beliau kan sangat fenomenal lah ya. Demi mempertahankan agama, beliau itu rela disiksa yang siksanya itu udah nggak pernah kemanusiaan lagi, ya kan? Dicambuk, dijemur di atas. Saya waktu itu ketika umroh itu baru mengalami panas yang 40 derajat kali ya, itu aja udah panas banget ya, karena kami berangkat dari Eropa kan. Wah, panas banget gitu. Bagaimana kemudian Bilal bin Rabah ya dijemur di atas batu dan ditindihin batu dalam kondisi yang sangat terik sekali. Ya. Tetapi yang Masya Allah ya, karena keimanan beliau itu luar biasa, beliau tuh tetap mempertahankan Islam. Akhirnya kan kemudian beliau kan ditebus sama Abu Bakar kan ya. Ditebus, dibebaskan lah. Walaupun penuh dengan inilah perjuangan lah. Karena kan tuanya nggak mau berjuang. Ya. Ya. Dan Zinirah ini juga sama. Zinirah ini adalah salah satu budak atau hamba sahaya yang sebenarnya beliau itu hidup atau mengikut keluarganya Umar bin Khattab. Tapi sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Zanirah adalah salah satu sahabiyah, salah satu sahabat perempuan yang sejak awal masuk Islam. Ya, meskipun secara sembunyi-sembunyi, beliau itu menyembunyikan ibadahnya dan lain sebagainya sembunyi-sembunyi. Tetapi ya, selama apa sih kemudian Zinirah ini berhasil menyembunyikan keislamannya? Pasti suatu saat akan ketahuan. Dan betul, kemudian suatu saat beliau ketahuan oleh para orang-orang kafir Quraisy. Yang terjadi apa? Ya biasa, pasti disiksa kan? Beliau disiksa, ya. Beliau disiksa, tetapi beliau tetap teguh, tetap berusaha mempertahankan keislamannya. Ya. Beliau disiksa sampai apa? Sampai matanya buta.
Bayangin seorang wanita disiksa oleh mereka orang kafir, di antaranya ya Abu Lahab itu yang nyiksa, dia diejek, dihina. Bahkan ketika matanya buta itu dia dikatakan tuh kamu tuh dibikin buta sama Lata dan Uzza. Kan dewa mereka Lata dan Uzza kan? Mereka kata orang kafir itu tuh si Zinirah tuh karena dia mengingkari Lata Uzza, kemudian dibikin buta sama Lata Uzza. Tapi beliau menjawab apa? Enggak. Saya buta bukan karena Lata Uzza. Karena memang ini adalah ujian dari Allah kepada saya. Kemudian mereka orang kafir bilang, Zinirah, kalau gitu kamu minta tuh sama Tuhan kamu itu. Coba suruh nyembuhin itu mata kamu yang buta. Bisa enggak? Ditantang kayak gitu. Dan qadarullah, itu Allah sembuhkan betul besoknya gitu. Masya Allah. Ya, karena keikhlasan beliau, keistiqomahan beliau dalam memegang Islam itu ya, dia sudah menyerahkan kepada Allah, besoknya itu sembuh. Tapi ketika sembuh, apakah membuat orang kafir itu kemudian meyakini Islam sebagai agama yang benar? Tidak. Justru menghina. Itu kan sembuh karena sihirnya Muhammad. Jadi ketika orang itu sudah hatinya tertutup ya, ketika ditunjukkan kebenaran, dia bukannya malah mengakui, tapi justru semakin mengingkari, mencari alasan lain. Itu mah sihirnya Muhammad kan, kamu bikin sembuh itu, gitu. Ya, oleh karena itu teman-teman semua, ya inilah kita bisa mencontoh dari dari sahabiah atau sahabat Nabi yang namanya Zinirah, ya, karena keistiqomahan beliau, karena keimanan beliau, ya, dalam kondisi apapun, siksa apapun beliau tetap istiqomah, bahkan sampai mata beliau buta, ya kan? Jadi dalam konteks kalau kita tuh mengajak orang untuk berbuat baik, misalnya untuk berdakwah itu, ya memang pasti responnya masing-masing gitu. Ya, misalnya nih, waktu awal-awal semangat misalnya, coba minta sama Tuhanmu suruh nyembuhin tuh sakit kamu. Dan karena memang dia sudah benci sama kita, ya, ketika dikasih kesembuhan pun juga pasti akan mengingkari, ya kan? Buktinya tadi Zinirah tadi, ketika beliau Allah kasih kebutaan, kemudian berdoa sama Allah dan Allah sembuhkan, tetap aja orang kafir itu tetap mengingkari, bukannya malah sadar bahwa, berarti benar dong, keyakinan Zinirah itu benar dong, malah menuduh Rasulullah SAW melakukan sihir kepada Zinirah, ya. Tapi kemudian akhirnya apa kemudian? Karena beliau terus mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi dari orang kafir, dari Abu Lahab, akhirnya apa? Abu Bakar bebaskan itu budak, itu Zinirah, ya. Dan kemudian alhamdulillah beliau tuh sampai meninggal tetap dalam kondisi Islam. Kemudian atas keteguhan beliau sama Islam kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar membebaskan kebanyakan para budak beriman itu, ya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kisah Zinirah. Nanti teman-teman bisa entah tak share, saya ngambilnya dari internet ya. Nanti tak share, dibaca sekilas saja. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa memang tidak mudah untuk mempertahankan keimanan, apalagi misalnya teman-teman semua ini kan hidup di negeri yang bukan mayoritas Muslim, ya kan? Pasti akan ada yang namanya bahasanya ya cibiran dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita lakukan adalah beristiqomah. Jadi memegang keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Itu penting. Ya, itu harus kita yakini dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana kemudian mengajak orang untuk ke jalan agama ini. Ya, kayak tadi misalnya kan, yang sudah tadi saya sampaikan bahwa misalnya nih orang kafir bilang, Zinirah, kamu kan buta karena Lata dan Uzza kan, coba sekarang minta sama Tuhan kamu, bisa nyembuhin nggak? Kan qadarullah Allah sembuhkan kan? Apakah itu menjadikan mereka orang kafir kemudian berbalik beriman? Ternyata kan tidak. Iya kan? Mulai mereka semakin mengingkari dan justru menuduh Rasulullah sebagai bahwa sihir. Wah, sihir. Iya kan? Ini yang perlu kita pahami, bahwa mengajak orang dalam kebaikan ini memang tidak mudah. Ya, tadi di awal yang saya sampaikan bahwa Allah tidak melihat apa hasil yang telah kita lakukan, apa hasil dari perjuangan kita, tapi Allah lihat itu bagaimana perjuangan kita, ikhtiar kita mengajak orang itu untuk kembali kepada agama ini. Sejauh mana usaha kita gitu loh, pengorbanan kita, itu yang Allah nilai. Jadi tidak usah khawatir,
tetap harus wajib berusaha kita ya. Berusaha itu wajib, harus ya. Tetapi setelah kita berusaha maksimal, ternyata respon yang kita dapatkan misalnya tidak seperti yang kita harapkan, ya kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya kan? Makanya kan terkadang kita itu kan, bukan terkadang ya, makanya kita diajarkan berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya, ya, tetapkan hati saya terhadap ya dalam jalan agama ini, gitu. Ya, oleh karena itu, sekali lagi yang ingin saya katakan adalah mengajak orang lain untuk kebaikan itu adalah sebuah kewajiban. Ya, itu yang Allah nilai. Terkait nanti hasilnya itu kita serahkan kepada Allah, kan gitu. Para sahabat, para Rasul kan dakwanya gitu. Dia berusaha secara maksimal. Terkait hasil itu urusan Allah. Ingat nggak ketika Rasulullah SAW Allah tegur ketika mendoakan kakeknya dan pamannya kan? Bener kan? Bahwa Rasulullah kan pengen banget ya kakek sama pamannya itu masuk Islam. Iya kan? Seolah-olah Rasulullah itu pengen memaksa Allah untuk memberikan hidayah kepada paman dan kakeknya. Tapi Allah tegur, ya Muhammad, yang punya hak memberikan hidayah itu bukan kamu, saya, kata Allah. Iya kan? Gitu. Makanya kewajiban kita adalah berusaha mengajak ya semaksimal yang kita bisa lakukan. Terkait hasil nanti kita serahkan kepada Allah. Gitu. Toh Allah nggak mentarget kita, teman-teman di Hong Kong nih, target kamu harus mampu mengajak orang segini, enggak? Ya kan? Allah nggak mau targetkan itu kok. Yang penting bagaimana agar pertama syiar dakwah ini harus terus kita lakukan. Jadi upaya mengajak kebaikan harus terus kita lakukan. Terkait hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ternyata responnya bagus, alhamdulillah. Nah, makanya ketika ketika dakwah Rasulullah SAW itu ketika Futuh Mekah itu kan Allah sampaikan dalam surat, saya lupa surat apa ya. Bentar, cari dulu ya. Surat suratnya. Intinya gini, ketika dalam keberhasilan dakwah kita atau keberhasilan kita dalam mengajak orang itu, justru yang kita lakukan adalah memuji kebesaran Allah. Ya, maksudnya bukan malah kemudian kita merasa apalah itu ya, merasa ini, tapi pujilah Allah atas keberhasilan dakwah kita itu. Saya lupa suratnya sebenarnya. Nah ini nih, ternyata surat An-Nasr ya. Ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya. Bertasbihlah kamu kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Justru itu yang Allah perintahkan kepada kita. Ya kan? Gitu. Jadi kalau memang nanti insya Allah kita bisa mengajak orang dan ternyata responnya bagus, makanya kita fasabbih, maka pujilah Allah, ya kan? Dan wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah. Itu menunjukkan apa ya, bahwa upaya yang kita lakukan itu nggak bisa lepas daripada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman semua. Jadi kisah dari sahabiah tadi bahwa di dalam awal dakwah Islam pun juga banyak mereka para perempuan yang luar biasa. Nah, kalau ada ini mungkin teman-teman masih belum familiar dengan nama sahabiah ini kan, Zanirah ini kan? Belum, Pak Ustaz. Masih belum familiar kan? Coba ya, nanti belum familiar.
Padahal beliau itu luar biasa, beliau tuh seangkatan sama Bilal bin Rabah, Masya Allah. ya kan? Kalau Khonza pernah dengar? Iya, Khonza, pernah. kalau Khonza Pernah. ada teman saya anaknya Konsep, namanya iya. Khonza, ya. Kalau Zaniran juga luar biasa. Zaniro saya Coba nanti belum. nanti Coba saya nanti nanti tak share hasilnya apa saya udah pindai ke Word, nanti bisa belajar ke Word. Itu saja. Jadi share lewat PDF aja Pak Ustadz biar masuk ke itu saya langsung. Jadi kemarin itu baik. dari Pak Ustadz ada itu saya kan bisa lihatnya di office itu. Jadi enak untuk saya melihat di email kayak gitu. Ya, baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa agama ini itu sebenarnya nggak hanya didominasi mereka para laki-laki, ya kan? Banyak tokoh-tokoh perempuan yang hebat yang dulu juga punya kontribusi yang luar biasa kepada agama ini. Siapa yang tidak kenal Khadijah, istri Rasulullah SAW, ya kan? Bagaimana kayanya beliau, kemudian harta beliau kan habis untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau meninggal pun kain kafannya kan nggak cukup, maksudnya kain kafan yang biasa. Saya kalau dengar itu suka nangis. Iya, gitu ya. Misalnya sahabat sahabat lagi siapa? Ya, gitu. Jadi teman-teman semua, ini salah satu sahabat Nabi yang mungkin kita belum begitu kenal, tapi banyak sekali mereka orang perempuan-perempuan hebat yang punya kontribusi yang besar terhadap agama. Ya, jadi nggak hanya laki-laki aja, enggak. Banyak sekali tokoh perempuan yang punya kontribusi. Ada ini Zinirah, ada Khanza, terus ada lagi Sumayyah itu yang Sumayyah yang disiksa kan. Kalau Sumayyah kan pasti tahu kalau Sumayyah kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Pak Ustadz, ini hanya dari saya, ini hanya pribadi dari saya pribadi gitu ya. Itu kalau misalkan bagaimana tema-temanya itu Pak Ustadz itu setelah mengaji itu sirah nabawiyah gitu Pak Ustadz. Jadi biar boleh. ya biar sirah nabawiyah biar terschedule gitu. Jadi kita itu belajar akhlak dulu gitu kan, mengambil dari sirah-sirah nabawiyah itu kan kita bisa melihat oh caranya ini nih caranya Rasulullah, ini nih caranya sahabat-sahabat Rasulullah, kan itu kita bisa mengambil banyak manfaat, itu adab-adab itu dari sirah nabawiyah itu yang boleh nanti coba kita cari biar atau kisah-kisah sahabat atau orang soleh ya, nanti kita ambil misalnya siapa gitu aja ya. Iya, untuk ini. Terima kasih Pak Ustadz, ini dari saya gitu. Insya Allah, baik. Atau yang lainnya, Bu Lili atau yang lainnya? Emang yang bagus tuh emang. Saya mau tanya itu Ustadz, kalau buku-bukunya gitu untuk bacaan anak-anak itu ada nggak yang seperti Muhammad Kecil, sahabat-sahabat? Oh itu ada tuh, teman saya itu banyak yang sering jualin. Teman saya ada. Saya pengen sekali itu di masjid itu saya kasih buku di situ terus buat bacaan anak-anak gitu loh. Boleh? Cita-cita saya itu dari dulu kayak gitu, tapi belum kesampaian sama sekali. Ya kalau emang Ibu Lili mau nih, teman saya sering nge-share ke saya karena anak saya udah gede, jadi saya nggak beli. Anak saya kan udah SMP mau SMA kan. Ini bacaan untuk anak-anak SD SMP mungkin ya. Kalau memang berkenan nanti bisa. Tapi anak-anak seperti kami juga kan anak-anak Pak Ustadz. Iya. Ini ada teman saya ini, dia banyak sekali, dia jualan buku. Ntar coba tak share aja. Maksudnya kalau emang berkenan nanti bisa ini ya, maksudnya di share bukunya kayak gini loh. Gitu. Kalau tertarik nanti bisa bisa langsung kontak langsung ke teman saya. Jadi kan anak-anak itu biar dari kecil, kalau cita-cita saya benar. Dari kecil itu udah tertanam anak-anak masa lampau. Itu nanti setelah dewasa pun tetap ingat, seperti saya itu cerita dulu masih ingat sampai sekarang gitu loh Ustaz. Saya pinginnya itu anak-anak, kalau saya itu harus kalau orang tua kan susah kalau diajak gitu. Allah wis ngene wae kan gitu kan. Selalu Allah wis ngene wis tuwek wae ate ngopo kan gitu kan. Kalau gitu. Jadi
perlu anak-anak apalagi zaman sekarang seperti ini gitu loh Ustaz. Aku juga masih tetap suka mendengar kisah-kisahnya Iya, kisah-kisah sirah itu tadi Nabawiyah itu, tetap sirah sangat Nabawiyah. membuat betapa Karena perjuangannya Nabi dan sahabat itu seperti apa itu sampai ke sini rasanya gitu loh Ustaz. Baik, kalau gitu Karena- nanti kita fokuskan ke kisah-kisah orang-orang soleh aja ya. Maksudnya orang soleh itu orang yang memang Nggih. sahabat atau kisah Rasulullah gitu aja ya. Iya Baik, Pak Ustadz. insyaallah nanti Iya, coba iya. kita cari. Saya tuh ada buku Terima tapi kasih banget Pak Ustadz. Terima kasih Bang. saya coba tak cari. Saya tuh ada buku sirah dulu. Saya beli sirah. Kan dulu dunia Islam tuh ada semacam lomba membuat sirah kan. Itu saya beli bukunya tuh ada orang yang juara kemudian dibukukan. Saya tuh beli dulu pengharamnya Syekh waktu itu. Itu emang enak dibaca, itu enak. Mungkin kalau nggak ke bawah mungkin masih di tempat ibu saya kayaknya nih. Itu mungkin bisa dicari. Insya Allah nanti ya. Jadi mulai pekan depan kita akan coba ngebahas kisah-kisah para sahabat atau sirah nabawiyah ya. Sirah sahabat atau sirah nabawiyah insya Allah ya. Nah, ya, insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kita fokus ke situ, mungkin Ustadz yang lain mungkin membahas tema-tema yang lain lagi lah. Nanti kita fokus ke kisah-kisah sahabat. Nggih, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang ada lagi, kalau tidak ada kita berdoa ya. Nggih Pak Ustadz. Baik. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Lili. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah mengikuti serangkaian acara malam ini dan sekarang waktunya istirahat dan kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Ustaz, terima kasih. Ya, semua ya, sehat semua. Terima kasih Ustaz. Saya duluan ya. Nggih Pak Ustaz. Terima kasih nggih atas ilmunya Pak Ustaz. Sama-sama. Ya, assalamualaikum.